sebelum Papi Tomli live malam Sabtu, Mas Aris itu ngopi sama sahabat lah, sama temannya Mas Aris. Tapi teman sudah lama Pak, sudah lama. Sebelum Mas Aris gabung di SN, itu sudah kenal sama beliau. Aku rono Pak, tidak ngopi, ngobrol cerita panjang kali lebar lah istilahnya. Terus dikei info lah, ya intinya ya semoga harapan dikasih info, pokoknya dikasih info intinya itu yang bisa membuat Mas Aris seneng. Tapi ini bukan percintaan loh Pak, bukan percintaan. Kayak percintaan aku nggak ikut. Intinya gitu, akhirnya diceritani, ya seneng akhirnya judulnya Welcome Back. Itu sebelum Papi Tomli live. Ya kita doakan ya semua sih Pak, sebenarnya harapannya kita semua sama. Apa yang panjenengan inginkan keluarga SN itu semua sama, harapannya semua. Mas Yun pengen Mas Yun kembali lagi ke SN dah. Sebelum itu terjadi, ya kita sebagai keluarga SN monggo silahkan, apapun itu bentuk kegiatannya, apapun itu bentuk acaranya di daerahnya masing-masing, silahkan. Yang penting kegiatan itu positif, kegiatan itu tidak merugikan orang lain, bermanfaat untuk orang lain, monggo silahkan digas. Nggih, siap. Oke, jumpa lagi teman-teman. Terus terang, saya terkadang merasa aneh teman. Tidak sedikit dari keluarga kita yang sudah mengisyaratkan dalam tanda kutip mundur dari Sobat Ngarit, kemudian baik itu melalui VT atau bahkan saat live, saat komal, mereka secara tidak langsung menyampaikan bahwa ingin mundur dari keluarga Sobat Ngarit. Meskipun kalau saya lihat pribadi, sebenarnya mereka juga setengah hati. Karena apa? Ketika akun-akun mereka itu besar karena Sobat Ngarit, algoritma TikTok tidak akan mudah untuk merange ulang ketika mereka membuat VT yang temanya jauh berbeda teman-teman. Itu satu hal. Lain hal, mereka juga masih enggan untuk secara terbuka mungkin menyampaikan bahwa oke, saya fix keluar dari Sobat Ngarit. Takut kalau dihujat, takut kalau hanya memanfaatkan. Yang mereka lakukan berlahan-lahan mundur. Dan sekarang ketika kemarin Papi Tom membuka komal dengan beberapa teman Sobat Ngarit, dan bahkan di situ ada beberapa teman yang awalnya memang sudah mengisyaratkan untuk mundur dari Sobat Ngarit. Tapi itulah teman, sebuah dinamika dalam keluarga, dalam komunitas, itu sesuatu yang wajar. Dan kita syukuri ketika mereka memang dengan sepenuh hati kembali ke Sobat Ngarit. Meskipun sebagian dari teman-teman kita masih meragukan apakah benar Mas Yun akan kembali hadir di tengah-tengah teman-teman Sobat Ngarit atau tidak. Meskipun kalau kita sadari yang menjadi jiwa Sobat Ngarit adalah Mas Yun teman-teman. Tanpa keberadaan fisik Mas Yun, Sobat Ngarit tetap identik dengan Mas Yun. Itu yang perlu kita catat. Dan ini dari Mas Aris Plat Agi, beberapa waktu juga beliau sudah mengisyaratkan untuk
sedikit keluar dari garis Sobat Ngarit dengan membuat akun baru. Tetapi ya kita maklumilah teman, pasti ada pertimbangan yang harus teman-teman kita buat teman-teman, dan mereka harus memutuskan. Ketika kita melihat sesuatu yang mungkin tidak bertentangan dengan hati nurani kita, mereka akan berontak. Ketika melihat orang yang kita idolakan melakukan sesuatu yang dirasa mungkin tidak etis, ada rasa kecewa, kemudian berpikir ulang untuk tetap mengidolakan. Tapi satu hal yang perlu disadari teman-teman, kita harus melihat alasan dari kedua sisi teman. Sisi orang-orang yang merasa dikecewakan dengan sisi dari orang yang kita idolakan. Apa yang menjadi alasan dari masing-masing pihak? Itu yang perlu kita gali teman-teman. Jangan kemudian karena argumentasi salah satu pihak kemudian kita cepat mengambil kesimpulan. Dan itu kemungkinan besar akan fatal akibatnya teman-teman. Ketika Mami Gungayu ngambek, masih sempat joget racing. WK, WK, WK. Ayo yang mau Gungayu, ayo diskon besar-besar. Siapa yang mau tanggung jawab Gungayu? Lihat ngambeknya Gungayu saja seperti ini teman. Nih, kan kabur dia kan. Disuruh sembahyang dia. Ayo, suruh sembahyang dia udah disuruh sama neneknya Gungo sampai sekarang. Nanti marah, dia mau pergi katanya dia mau marah. Ya sebenarnya kalau teman-teman mengikuti sosok Gungayu bukan hanya kepribadiannya yang menarik, tetapi bagaimana dia mengungkapkan perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan senang. Itu juga menarik teman-teman. Dan kalau pribadi saya lihat, Gungayu bukan tipe orang yang cepat marah. Ya mungkin dongkol, jengkel wajar lah. Tapi bukan marah yang kemudian sangat emosional. Dan itu yang menarik teman-teman dari sosok seorang anak muda. Bukan kalangan sebaya yang mengidolakan Gungayu, tetapi banyak yang usia 30 tahun, 40 tahun, bahkan mungkin 50 tahun ke atas. Itu yang luar biasa teman-teman. Tidak beda dengan Mas Yun. Mas Yun yang masih usia sangat belia, 24 tahun. Tetapi diidolakan oleh orang-orang yang usianya lebih dari Mas Yun. Itu menariknya teman. Itu marahnya Gungayu. Mana hilang langsung TK Tumang. Tumang itu siapa? Ada. Bye-bye katanya. Hampir jatuh dia. Om katanya dia mau sama ya. Ayo dadah Mimi. Juga racing dia. Jadi karena tidak ada kamar untuk berhubungan suami istri ya ini di dapur. Anak tidur di depan dan pintu ini tidak ditutup. Jangan bising-bising, senyap aja harus. Ada nih anaknya. Sama bapak tidur sekarang. Iya ya. Pak tua malas, Bang. Dah tua malas ya. Jarang. Sebulan belum tentu sekali. Ya, belum memang ya. Terakhir kapan berhubungan? Udah lama dah. Ada 1 bulan. Hampir 1 bulan. Sampai 1 bulan. Tahan Bu. Tahan lah. Malas. Bapak tahan nggak? Aduh.
Mas Andri. Nih bapaknya saudaraku, katanya udah hampir sebulan lebih nih tidak berhubungan suami istri. Tahan tidak? Betul tidak nih? Kalau kakaknya tahan, biasa kalau suami ini tak ada tahan dah. Seminggu dah pening kepala nih. Teman-teman pasti ingat dengan sosok ini. Karakter lain yang dibangun oleh Mas Yun, teman-teman. Aduh. Oke. Gimana Bapak Gedang? Coba, Bang. Ya, alhamdulillah menginformasikan Bapi bahwasanya kita di sini SNS khususnya masih tetap kompak selalu. Bahkan SNS sekarang mempunyai pengembangan Bapi di dalam peternakan. Ya. SNS sekarang mempunyai pengembangan peternakan, di mana selama 3 bulan ini sudah berjalan sekitar kambing yang ada sekarang ini di kandang kita itu sudah sekitar 53 ekor kambing. Yang tadinya cuma 50, tapi sekarang sudah nambah karena melahirkan tadi malam, alhamdulillah melahirkan 1 ekor melahirkan 2 anak. Di mana itu Bapak Gedang? Di Sumatera Utara, Babi. Oh, di Sumatera Utara. Artinya Bapak Gedang di situ kan peternak itu kambing berarti. Peternak kambing. Sekarang kita mengembangkan peternak kambing, Babi. Peternakan kambing. Jadi ini teman-teman yang punya peternakan itu Bapak Gedang apa teman-teman SNN apa gimana, Bang? Jadi kan kita dari SNS itu kan mempunyai anggota, Bi. Dari anggota itu kita tarik setiap bulannya itu untuk uang kemalangan ataupun uang sakit itu 20.000 per bulan, Bi. Jadi dari hasil itu tersebut karena uangnya itu lebih, akhirnya kita buatkan kandang dan kita menarik investor, Bi, dari luar. Akhirnya tapi untuk uang itu kebermanfaatnya buat warga apa ada apa gimana Bang saya ini? Nanti manfaatnya itu untuk semua anggota, Bi, untuk semua anggota kita. Kalau misalnya kita mengalami musibah, sakit ataupun apa nanti disantuni, Bi. Udah pernah? Gitu. Sudah berjalan, Bi, sudah dari mulai berapa kali kayak gitu Bapak Gedang? Wah, kalau berapa kalinya sudah banyak, Bi, dari bulan 2, Bi. 10 kali ada? Ya lebih, Bi. Loh. Bahkan yang kemalangan yang kemalangan yang sakit juga. Oke, sebentar Bapak Gedang, pelan-pelan. Ya, Bi. Gini. Artinya teman-teman dari Bapak Gedang di sana mengumpulkan donasi, tapi untuk kemudian yang sakit-sakit itu artinya dibantu tiap-tiap orangnya, benar nggak? Jadi gini, Bi, 20.000 itu diwajibkan setiap anggota mengikuti STM. STM itu Serikat Tolong Menolong, Bi, di sini. Nah, jadi karena uangnya itu berlebih, istilahnya uangnya itu ada lebihnya, ada sisanya, uangnya itu terkumpul karena keluarga kita juga yang sakit itu minim. Alhamdulillah yang sakit itu minim, akhirnya uangnya terkumpul sekian juta. Nah, kita dibuatkan kandang. Setelah dibuatkan kandang itu milik bersama, Bi. Gitu, kandang itu milik bersama. Ada nggak Bapak Gedang yang artinya udah pernah dibantu tapi di sini biar kita naikkan, biar langsung ngasih langsung. Kalau yang sudah dibantu hampir semua anggota yang sakit-sakit sudah dibantu, Bi. Yang di sini. Jadi begini, teman. Kalau teman-teman di Sobat Ngarit Sumatera Utara itu seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gedang Lovers, mereka membuat iuran wajib lah istilahnya untuk teman-teman Sobat Ngarit di sana. Kemudian iuran itu dipergunakan untuk anggota yang mengalami musibah, sakit, dan lain sebagainya. Nah, selisih atau sisa atau dana yang masih terkumpul itulah yang dimanfaatkan untuk membeli kambing. Dan itu yang dimanfaatkan untuk sebagai tabungan lah untuk Sobat Ngarit di sana. Mungkin kurang lebihnya begitu, teman. Nah, tidak ada salahnya seperti itu, teman-teman. Artinya apa? Ada manfaat baik itu untuk anggota maupun untuk masyarakat di sekitar. Dan saya yakin
mereka pun bergerak melakukan sesuatu di luar apa yang sudah menjadi kewajiban mereka. Itu teman. Dan untuk Mas Andri tadi, saya rasa itu adalah observasi dari Mas Andri sebelum Mas Andri memberikan bantuan entah itu sembako atau yang lainnya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngeri Nusantara, salam babatan. Srek, srek, srek.